Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, dan dengan keridhoannya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga walaupun kita sedang berada di tengah pandemi yang menggemparkan dunia saat ini, kita masih diberikan nikmat keindahan belajar ilmu agama, ilmu Islam. Salawat salam selalu tercurah kepada bimbingan Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Para asatidzah yang saya hormati serta sahabat kurmasi yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Saya punya pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian dengar-dengar dari orang ketika kalian pergi ke suatu hotel, lebih spesifiknya sih di liftnya, terus kalian perhatiin tombolnya, tapi anehnya di tombol itu kalian nggak menjumpai angka 13. Biasanya sih diganti jadi 12A atau 12B. Nah, mulai dari fakta ini nih muncul pertanyaan dong, kenapa sih angka 13-nya nggak ada? Saya pikir ya, jawabannya ini sudah menjadi rahasia publik, yang dimana memang udah ada banyak orang yang menggunakannya dan banyak orang juga yang percaya akan hal ini. Tapi tahu nggak sih Sobat Kurmasi, bahwa pendapat-pendapat mereka yang menyatakan bahwa angka 13 itu adalah angka pembawa sial, itu sebenarnya salah loh. Karena begini, mana ada coba dalil dan bukti ilmiah yang membuktikan tentang kebenaran tentang pendapat tersebut. Nah, bisa dikatakan dong, kalau misalkan kita menganggap angka 13 adalah pembawa sial, itu tandanya kita telah berlaku syirik kepada Allah. Oh, waduh, ngeri banget nih ngomongnya ke syirik-syirik. Padahal kan kita cuma percaya doang. Apa salahnya coba? Sahabat kurmasi yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan tadi, pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Beranggapan sial berbau syirik. Beranggapan sial dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah tatoyur. Tatoyur atau tiara artinya adalah beranggapan sial. Kata tatoyur sendiri diambil dari kata zajaro at-tayro yang artinya menerbangkan burung. Jadi ceritanya pada zaman dahulu kala, ketika para Arab jahiliyah dahulu ingin melakukan perpergian safar, hal pertama yang mereka lakukan adalah menerbangkan burung. Dan ketika burung mereka pergi ke arah kanan, itu tandanya perjalanan mereka baik. Tapi berbeda sebaliknya, apabila burung mereka terbang ke arah kiri, tandanya dalam perjalanan mereka akan mendapatkan suatu musibah. Dan akhirnya mereka tidak jadi berpergian pada hari itu juga. Nah, contoh ini merupakan salah satu contoh yang membuktikan bahwa tatoyur sebenarnya sudah ada loh, bahkan sejak zaman Arab jahiliyah dahulu. Tetapi pada zaman saat ini, contoh tatoyur malah semakin beragam-ragam dan bermacam contohnya. Seperti kita beranggapan bahwa orang sakit karena si A pergi kampungnya. Atau contoh lainnya juga, seorang wanita tidak boleh duduk-duduk depan pintu. Contoh lainnya juga, kita percaya akan yang namanya ramalan bintang yang biasa dikenal dengan istilah zodiak. Teman-teman, ini baru 3 contoh tatoyur sederhana loh. Sebenarnya juga masih banyak contoh-contoh dari tatoyur yang bisa kita temui di kehidupan kita saat ini. Nah, maka dari itu, berhati-hatilah dan jadilah muslim yang cerdas yang bisa memfilter mana sih hal yang baik dan mana yang buruk untuk kita lakukan. Teman-teman yang berbahagia, apabila kita memiliki satu saja contoh dari tatoyur, itu tandanya kita tidak berbuat tawakal kepada Allah. Maka bersedihlah kawan-kawan, karena itu juga tandanya kita telah berlaku syirik kepada Allah, yang dimana syirik kita bisa merusak tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La adwa, tidak dibenarkan suatu penyakit menular dengan sendirinya
tanpa ketetapan dari Allah. Wala tiaroh, tidak dibenarkan pula beranggapan sial karena sesuatu. Wala hammah, tidak dibenarkan pula bernasib malang karena suatu tempat. Wala sofar, tidak dibenarkan pula beranggapan sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari hadis tersebut jelas mengatakan kepada kita bahwa tatayur adalah suatu perilaku yang terlarang untuk kita lakukan. Hal ini dikarenakan yang pertama, orang yang bertatayur dia tidak bertawakal kepada Allah karena ia telah menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Dan yang kedua, orang yang bertatayur bergantungkan diri kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Yang bisa dikatakan mereka mengantungkan diri kepada hal yang mengandung keraguan atau takayul. Saya ingin mengutip sebuah ucapan yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau pernah menuturkan bahwa orang yang bertatayur maka akan rusak jiwanya, sempit dadanya, buruk akhlaknya, dan dia akan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan juga didengarnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu teman, saya memiliki satu buah kunci sederhana yang bisa menuntun kita untuk keluar dari pintu tatayur. Kuncinya ada di huruf T-A-W-A-K-K-L, yaitu tawakal, yang artinya berserah diri kepada Allah. Karena di dalam tawakal terdapat hati yang mengantungkan diri kepada Allah. Dan macam-macam tawakal ini justru banyak contohnya, seperti kita beribadah kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, dan kita mengantungkan hati kita hanya kepada Allah semata. Yuk kawan-kawan, mulai hari ini kita jauhi sifat tatayur. Karena begini, saya memiliki sebuah teori yang mengedepankan tentang kebenaran dan kepercayaan. Begini, kalian percayakan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lalu bayangin deh, ketika kita sebagai hambanya berprasangka bahwa Allah akan mendatangkan kesialan kepada kita, maka itu tandanya kesialan akan membuat orang yang mempercayainya tertimpa kesialan. Kawan-kawan, yuk kita bersama-sama angkatkan tangan dan panjatkan doa kepada Allah agar kita sama-sama terhindar dari penyakit tatayur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau tetapkan, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Ingat ya kata-kata saya, leave everything in Allah's hand so that you might see Allah's hand in everything by tawakal. Akhirul kalam, syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.